Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2023 literasi bahasa Inggris. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. What are the two problems mentioned in the text? Oke, di sini ada two problems, dua masalah yang disebutkan pada teks tersebut. Oke, kita langsung ke bacaannya. Rural commodities atau komoditas masyarakat pedesaan ya, depend largely on kerosene. Nah, kerosene ini adalah minyak tanah teman-teman. Jadi komoditas di pedesaan itu dia bergantung kepada minyak tanah. Kemudian pada wood itu adalah kayu and dung. Nah, dung di sini adalah kotoran ya, kotoran dari hewan-hewan ternak for their cooking and lighting needs, untuk keperluan memasak dan juga keperluan lampu ya teman-teman. But kerosene is now priced out of reach of many people and wood except in heavily forested areas is in short supply. Oke, di sini ada kata kerosene itu adalah memiliki nilai yang naik atau mahal ya teman-teman. Kemudian di sini wood, permasalahan dari kayu ya. Kayu itu dia kecuali pada area-area yang masih lebat hutannya, kayu itu berlimpah, tetapi untuk area hutan yang gundul, kayu juga berkurang ya teman-teman. Berarti masalah pertamanya itu adalah kerosene is now priced out. Oke, berarti kerosene ini kan minyak tanah. Minyak tanah adalah sebagai bahan bakar. Nah, bahan bakar itu nama lainnya adalah fuel di sini ya. The high price of fuel di sini. Berarti kita keep dulu nih jawaban yang A. Kemudian kita lihat lagi. Dung is in constant supply wherever there are farmed animals and when dried it's convenient to store and use for fertilizer. Jadi kotoran-kotoran hewan itu dia bisa dikeringkan dan bisa digunakan sebagai fertilizer. Fertilizer itu apa? Fertilizer itu adalah pupuk gitu. Kemudian di sini rural areas of developing countries are also plagued by a lack of adequate sanitation. Jadi sanitasi atau kebersihan di area pedesaan ya pada negara berkembang itu masih kurang ya teman-teman. Kemudian di sini improper waste disposal spreads disease. Jadi pembuangan limbah yang tidak tepat itu dapat menyebabkan penyakit. Kemudian di sini contaminates water source, mengkontaminasi sumber air ya. Nah, berarti di sini sebagai polusi ya, terjadi polusi dari pembuangan limbah itu. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang A di sini. Soal berikutnya. What is the text mainly about? Oke, teks tersebut menceritakan tentang apa secara umum? Rural commodities. Oke, komoditas masyarakat pedesaan ya, bergantung pada minyak tanah, kemudian kayu dan kotoran hewan untuk bahan bakar memasak dan untuk cahaya ya. Kemudian di sini kerosene itu atau minyak tanah itu dia mahal ya. Kemudian kayu juga ketika dia berada di wilayah yang gersang atau misalkan dia sudah jarang hutannya, itu kayu langka ya, except in heavily forested area. Nah, kecuali di area hutan yang lebat, is in short supply. Ini juga tidak boleh terlalu berlebihan ya teman-teman, karena bisa menyebabkan deforestasi. Kemudian di sini dung is in constant supply wherever there are farm animals and when dried it's convenient to store and use for fertilizer. Oke, kotoran hewan ini dia bisa dikeringkan dan digunakan sebagai
pupuk ya. Kemudian di sini area pedesaan dari developing countries itu adalah negara berkembang ya, are also plagued by a lack of adequate sanitation. Ini sanitasinya juga masih kurang. Sanitasi itu adalah kebersihan ya. Kemudian improper waste disposal spreads disease. Jadi pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menyebabkan penyakit. Kemudian dapat mengkontaminasi atau mencemari sumber air, dan provides feeding grounds for disease carrying insects, menyediakan makanan untuk serangga-serangga pembawa penyakit gitu. Berarti teks ini dia menceritakan tentang permasalahan sosial ekonomi di negara berkembang ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, the disadvantage of traditional fuel used in developing countries is that they, disadvantage itu adalah kekurangan ya. Dari apa? Traditional fuel, bahan bakar tradisional. Nah, bahan bakar tradisional yang dimaksud itu adalah kerosen. Kerosen itu adalah minyak tanah ya teman-teman. Jadi kalau minyak tanah itu digunakan atau dibakar ya dalam hal ini. Nah, di negara berkembang itu dia menyebabkan apa? Apakah reduce people's energy? Ini tentu tidak ya. Kemudian atau are difficult to extract, sangat sulit untuk diekstrak. Ini juga bukan. Atau make the soil poor. Soil itu adalah permukaan tanah ya. Membuat permukaan tanah menjadi tidak subur. Ini juga kurang tepat. Kemudian do not meet people needs. Ini juga kurang tepat. Nah, berarti cause damage to the environment. Ini jawaban yang paling tepat ya. Jadi penggunaan bahan bakar tradisional seperti kerosen atau minyak tanah itu menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Sekarang kakak punya latihan soal untuk kalian. Seperti biasa, jangan lupa dijawab dan share jawabannya di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.